Ya, hari ini tanggal 21 ya, pagi-pagi nih, jam 7.20. Ada emiten IATA ya, grup MNC. Kita lihat masyarakatnya ada 55,9, terus yang punyanya sendiri ini 44, masyarakat warakatnya 0,01. Ini sebenarnya udah lumayan banjir dia. 30 April ada masuklah walaupun sedikit. Ini holding komposisinya seperti ini. Kalau lebih banyak tapi ada korennya ya. Kita lihat lokal deposito siapa. Oh, perusahaan ya. Nah, ini ya, perusahaan ya. Terus koren dikuasai sama siapa, sama ya, perusahaan ya, dan lain-lain. Kita lihat insidernya terakhir tahun 2022 ya, bulan November dia ngambil tuh 44% ya. Bukan ke analisis ya, finansial juga ya. Finansial kita lihat di balance sheet-nya, kita lihat di anualnya ya. Kuartal satunya udah keluar ya laporannya ya. Langsung ke equity 3801115 ada peningkatan ya. Jadi untuk masuk ke PPK untuk equity negatif tidak terbukti. Net income-nya ada 57. Terus revenue-nya menurun ya, revenue menurun, net income juga menurun ya. PE-nya 5,5, bagus nih PE-nya di bawah 10 ya. PBP-nya 0,76, under value di bawah 1. ROE-nya bagus nih, 13 di atas 10 ya. Bagus sebenarnya ini. Secara fundamental bagus, tapi kadang-kadang ya pada tahu ya kalau punya nama ini ya seperti itulah ya. Cash-nya ada 29 miliar. Utang jangka panjangnya 1,007 triliun. Jangka pendeknya ada 539, jadi hutangnya lebih besar daripada cash. Equity-nya sama hutang jangka panjangnya lihat cuman beda 0,6 triliun ya. Oke, langsung ke lukisan market maker ya. Oh ya teman-teman, saya ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya. Ini sebagai media pembelajaran. Apabila ada yang berkomentar, silahkan gitu, baik positif ataupun negatif. Itu sangat saya hormati. Kenapa? Kalau yang komentar negatif, ya itulah cerminan dari dirinya gitu kan. Kalau ada yang positif, ya kita harus istilahnya harus apa ya, harus bertukar pikiran gitu ya. Kalau udah bertukar pikiran namanya kan belajar berarti ya. Apa yang menarik di saham IATA ini adalah lihat dari bidnya ya, dari bid dan offer ada di 50, 624, tahanannya 52, 53, sampai yang paling besar 57 ya. 57 itu ya area sini, area mana ya ini nih, area sini ya. Apa yang menariknya di sini udah keluar volume ya, walaupun tidak besar tapi dia udah keluar volume ya, walaupun sedikit keluar volume. Terkadang diangkat ya, kalau udah volume kan diangkat nih, berapa dikit-dikit beberapa hari kemudian diangkat. Nah dari sisi bandar lokalnya nih ya udah ada isian ya. Terus dari frekuensi analyzer nih menunjukkan ada peningkatan ya. Karena ini kemarin itu hari Jumat ya, tanggal 17, menunjukkan ada kenaikan yang signifikan. Kita lihat dari garis foren sama foren semenjak di sini langsung ngebuang terus ya, ngebuang terus foren. Jadi di sini terakhir di sini ngebuang nih, ketika ada kenaikan dikit nih ngebuang ya.
Nah, jadi dari bulan November sampai, kalau November kan eh, ngebuangnya itu langsung gocap, diangkat-angkat lagi tanggal 23 Februari. Nah, ini udah kosong 1 2 3, udah hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan tidak ada isian ya. Cuman di sini doang isi sekali ini tanggal 15 Maret ada isiannya. Di sini juga ditaikin ke 51. Nah, kita akan lihat di berkat samarinya siapa yang ngambil. Nah, untuk hari ini berarti kemarin ya. Hari kemarin itu ada si PD nih, si PD ya, ngambil 20.000 bulat ya. Coba lihat bulat nggak? Kita groskan. Ya, ngambil bulat dia. Jadi dimakan tuh barang-barang si YB, si Oka, si YJ, si AO. Ini kan sebenarnya bandar-bandar lumayan ya, si AO, si YJ, si YB itu broker-broker yang suka dipakai bandar ya. Nah, ini sekarang PD kan lokal nih, ada XL, ada KK ya. Jadi gimana kedepannya emiten ini? Ya mudah-mudahan dengan adanya akumulasi ini ada pembuangan kecil. Nah, jadi siapa nih tanggal 15 Maret? Kita lihat 15 Maret karena terdeteksi sebagai situ bandar ya. Tanggal 15 Maret. Jadi gitu teman-teman, biasanya mudah-mudahan ini ada peluang. Nah, ini ada si RF ya, ngambil 200.000 ya di harga gocap. Lumayan ya itunya apa namanya duitnya ya. Tanggal 23 Februari siapa yang ngambil? 23 Februari kelewatan. Ada si MG di sini, ada si MG, ada 3 nih, si MG, X sama PP, tapi yang paling besar ini adalah si MG. Ya di sini mungkin ya teman-teman kita mungkin karena ini diangkat mungkin akan selamanya, tapi ternyata besoknya tanggal 26 besoknya berarti hari Senin ya, tanggal 26 ya, tanggal 26 ternyata si MG ngebuang ya, ngebuang nggak? Oh iya, si MG ngebuang, action nambah sama YJ, selebihnya dia tidak melakukan apa-apa. Terus di sini ada terlihat ya, terlihat jelas di sini adalah akumulasi lagi yang tadi tanggal 15. Nah, kedepannya seperti apa? Saya pikir sih ini kan saham yang pendungunya ada ya. Kalau saham-saham milik MNC ya pasti pemiliknya ya yang punya emitennya itu kan, apalagi dia udah punya, istilahnya udah punya broker ya gitu ya, broker EP itu kan punya dia. Jadi gimana dia aja ini mah, kalau kata dia gocap ya gocap, kalau butuh duit ya pasti diangkat gitu. Di sini juga kan ketika gocap nih, nah dia butuh duit nih, akhirnya ngejual kan, mau nggak mau dia ngejual ya harus diangkat dulu gitu kan. Kalau nggak diangkat ya jualannya di sini siapa yang mau beli gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih katanya adanya volume seperti ini, walaupun sedikit gitu ya, tapi udah ada riak-riak volume ya. Terus di sini juga bandar detektor udah menunjukkan ada peningkatan ya di sini ya. 2 hari ini ada peningkatan. Ya, mudah-mudahan seperti ini teman-teman. Oh, satu lagi nih, frekuensi yang lain juga udah menunjukkan ada peningkatan juga ya. Kalau kita tarik dari sini nih tanggal 23 Februari, coba deh. 23 Februari, udah benar di sini ya. 23 Februari sampai hari ini. Tanggal 21 ya. Karena ini pagi nih, sebenarnya yang kemarin nih, berarti kemarin tanggal 20 ya. Oke. Nah, jadi masih ada sebenarnya di sini yang paling besar itu ngambil adalah teman kita ya, sama si RF nih ya. Tapi ini bulat gitu loh. Ya. Ya. Ini kan bulat ya. Ini si yang punya emiten masih jualan nih. Ya, dari sini ya, dari sini ya. Nih, teman-teman. Terkadang ya. Masih aja masih ada ya. Terkadang nih, teman-teman. Ini
teman kita nih, ini kan teman kita nih, teman-teman kita ngapain ngambil 200k dia bulat gitu loh ya. Kan kalau teman-teman kita yang biasa paling ngambilnya berapa sih, 100, apalagi saham gocapan ya mereka pasti istilahnya buat apa beli saham gocapan gitu kan, udah kagak naik-naik, nanti masuk ke PPK gitu kan, terus lagi banyak lah pokoknya hal-hal yang negatif yang membuat saham 50 itu sebenarnya tidak diminati ya. Karena apa? Satu, yang pertamanya ini nih, karena dia tidur ya. Yang kedua, fundamental kadang-kadang ya, kita lihat fundamentalnya. Terus yang ketiga, coba apa? Yang ketiga ya harus ekstra bersabar gitu di saham 50 mah. Tapi anehnya teman-teman ya, teman-teman kita di saham 50 walaupun ini potensinya ada gitu ya. Contohnya ini potensinya kan ada di sini ya. Ya walaupun di sana cuma diangkat ke 52, kan bisa dijual 51 gitu kan. Cuma nanti belinya itu setelah di sini gitu kan, setelah di sini ini belinya itu. Setelah di sini gitu kan baru beli gitu kan. Makanya kita lihatin aja, makanya kita kasih tanggal aja ya. Di sini tanggal 21 aja ya. Kita kasih tanggal ini untuk pembahasannya tanggal 21 Mei ya. Biar ingat. Seperti itu teman-teman. Ini saya pernah ngitung di sini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kayak kalau teman-teman saya sarankan ya. Kalau yang tidak biasa beli saham gocapan, jangan beli. Jangan beli. Kenapa? Karena kalian kalau beli resikonya tidur gitu loh. Tidur, resikonya tidur gitu kan. Terus kalau teman-teman yang biasa beli, pasti orangnya ekstra sabar gitu. Dia cuma beli aja udah beli. Gak pernah ngomong ke orang-orang lain beli, udah beli aja gitu. Kapan naiknya? Ya mereka udah tahu, oh nih naik di bulan ini naik di bulan ini, modal gini nih. Nah, berarti kan sekitar bulan September Oktober itu ini kan ini di 50 ya, 50 51 sampai ke 53 tiba-tiba diangkat kan, tiba-tiba diangkat nih ke 61 ya. Lihat dari sininya nih, ini kan penjualan semua nih, ini penjualan semua ya, ini penjualan semua, orang-orang nggak kawal berani masuk, tapi tiba-tiba peng aja kan. Nah dia meninggalkan gap di sini nih, gap merah ya, merah tinggi, yang artinya ini ada gap di sini nih. Ya mudah-mudahan ke sini lah gitu ya, mudah-mudahan ke sini. Tapi harus ekstra sabar. Ini kapan diangkatnya? Kapan diangkatnya kita tidak akan pernah tahu ya. Mulai di sini nih. Kenapa diangkat di 51? Dia untuk menyiasati minimal 3 bulan lah dia diangkat ke 51 biar tidak masuk ke PPK. Kalau sekarang kan ini mulai Februari ya kan, Januari udah mulai diterapkan tuh PPK, makanya dia diangkat. Terus dari Bandar Kolom juga meningkatkan, ada peningkatan, cuman lurus gitu ya. Cuman dari Foreign memang sudah tidak ada pembelian ya, juga hanya penjualan aja di sini terakhir itu. Selebihnya yang nguasain adalah bandar lokal. Kita lihat di sini siapa ya, tanggal 12 Oktober itu siapa sih yang sering ngangkat 12 Oktober. 12 Oktober. Kita harus tahu, semua harus tahu per hari-harinya gitu ya. Kenapa harus tahu hari-harinya? Karena disitulah kita akan tahu 18, 12 Oktober. Karena kita akan tahu siapa si YP. Ya, YP sama YJ ya. Nah, berarti di sini yang nguasain kemarin itu, di sini yang naikin itu, yang mainin adalah si YP sama si YJ. Si YP ikutan, pasti ikutan. Pemicunya pasti ini ya. Itu pasti pemicu. Kalau enggak bakalan ditaikin gitu kan. Akhirnya si YP, si CP ini benar-benar besar ini ya, YP sama CP. Tapi YP-nya YP yang scalping biasanya. Si Becky juga masuk. Ini ada si PD ya. Besoknya yang jualan siapa, coba lihat. Jadi kalau mereka mah ya, contohnya beli di puncak, dia mah bikin gap segini aja udah untung gitu, walaupun 1 tik 2 tik ya. Kalau belinya miliaran mah kan
Ini kan belinya miliaran, bukan satu lot dua lot gitu kan. Kita teruskan. Ya, si EP sama si YJ sama si CC, si EP tetap jualan ya. Si EP kan yang punya emiten ini ya. Ya, seperti teman-teman. Jadi walaupun si EP-nya tidak beli, cuman kalau ada kerjasama antara broker di sini kan yang terjelas di sini nih. Ketika di sini kan ada si EP sama si YJ. Tetap yang membuat saham itu naik ya adalah perjuangan dari teman-teman scalping gitu. Kalau nggak ada teman scalping, siapa yang mau naikin gitu kan. Cuman ketika dia mau naikin nih, pas harus ada pemicunya. Nah, biasanya pemicunya itu dari pemilik emiten ini atau yang menguasain emiten ini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan di saham IATA ini, karena udah terlihat ada walaupun sedikit volume, tapi ini adalah merupakan kabar gitu ya. Dan ini juga si Bandar Forum juga udah ada. Oke, segitu aja. Semoga hari Senin ini menyenangkan ya. Ciao.